Anda masih bersama kami. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Pasar murah yang digelar menjelang Idul Adha diserbu warga Palu. Arus mudik melalui Terminal Tipo Palu sepi menjelang Lebaran. Penjualan telur ayam di Palu meningkat menjelang Idul Adha. Dua hari menjelang Idul Adha, arus mudik melalui Terminal Tipo Palu sepi. Dibandingkan dengan Idul Fitri, jumlah penumpang yang mudik ke kampung halamannya melalui jalur darat ini menurun hingga 100%. Dari pantauan di Terminal Tipo Rabu pagi, suasana arus mudik terlihat lenggang. Begitu pula dengan ruang tunggu penumpang di perusahaan Oto atau PO tidak ramai seperti biasanya. Hanya beberapa penumpang yang datang menuju bus yang sudah dipesan. Ada pula yang hanya datang mengirim barang dan paket ke keluarganya. Calon penumpang di terminal lintas provinsi ini umumnya tujuan Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka akan merayakan Lebaran bersama keluarga. Ada pula yang memenuhi hajatan untuk berkurban di kampung. Mau mudik Kak, ketemu orang tua, mau potong sapi di sana. Mungkin sedikit harapannya dalam perjalanan itu. Ya, semoga selamat sampai tujuan, bisa kumpul keluarga nantinya, ya kumpul keluarga lah di sana. Petugas Terminal Tipo membenarkan sepinya arus mudik Lebaran kali ini. Jika Lebaran Idul Fitri bisa mencapai 500 penumpang setiap hari, maka pemudik Lebaran Idul Adha hanya rata-rata 200 orang setiap hari. Kalau untuk perbandingan masalah Idul Fitri dengan Idul Adha ini, kemarin memang untuk Idul Fitri itu kemarin penumpangnya banyak, ada lonjakan penumpang. Kalau dibandingkan Idul Adha ini penumpangnya tidak kurang kayak biasa saja. Rata-rata penumpang untuk berangkat dari H-3 itu kurang lebih 200 sama dengan kedatangan. Idul Fitri kemarin kalau keberangkatan dia kurang lebih 400 sampai 500 penumpang. Menurutnya jumlah pemudik saat Idul Adha diduga karena animo masyarakat untuk pulang kampung berkurang. Apalagi pemudik ini umumnya bekerja di Kota Palu dan dibatasi oleh masa libur yang singkat. Julianus Kay melaporkan dari Palu. Menjelang Lebaran, permintaan telur ayam mengalami peningkatan di Kota Palu. Tingginya penjualan telur mencapai lebih 50%. Sejak sepekan terakhir, penjualan telur ayam di pasar tradisional maupun di kalangan peternak ayam petelur mengalami peningkatan secara signifikan. Dibandingkan hari biasanya, penjualan telur mencapai di atas 50%. Pedagang rata-rata menjual telur hingga 200 rak setiap hari. Meski permintaan naik, namun harga jual telur masih stabil. Harga telur bervariasi, mulai Rp1.500 hingga Rp2.000 per butir. Demikian pula peraknya, dijual mulai Rp45.000 hingga Rp60.000. Alhamdulillah selama mau lebaran haji atau lebaran dekat lebaran begini harga telur pasaran terus semakin meningkat, semakin kebutuhan masyarakat itu semakin banyak membutuhkan telur. Memang hari-hari Jumat biasa itu hari Minggu atau hari Minggu biasa mencapai 100-200 rak satu hari. Untuk pembelinya itu apa hanya masyarakat Kota Palu atau biasa ada dari kabupaten lain? Biasanya kebanyakan dari masyarakat Palu dan sebagian lagi dari luar kota. Kalau ada permintaan omset sekitar 200 rak, 300 rak, mereka datang di tempat sekaligus saya antar ke kandang. Pembeli telur ayam tidak hanya warga Kota Palu dan Kabupaten Sigi, tapi juga dari Kabupaten Donggala, Toli-Toli hingga Morowali.
Tingginya permintaan tersebut dipicu meningkatnya kebutuhan telur ayam menjelang Idul Adha. Selain untuk konsumsi sehari-hari, telur juga digunakan sebagai bahan pembuatan kue untuk disajikan saat hari Lebaran. Julianus Kay melaporkan dari Palu. Sapi kurban bantuan masyarakat Presiden untuk Provinsi Sulawesi Tengah bernama Baron ini berbobot 1 ton lebih. Sapi berjenis simetal ini terpilih jadi sapi Banmas kurban Presiden untuk masyarakat Sulawesi Tengah pada Idul Adha mendatang. Baron terpilih dari 3 sapi yang diseleksi oleh Sekretariat Kepresidenan. Bobotnya yang paling berat menjadikan Baron terpilih dan mengungguli 2 sapi lainnya. Baron dibeli dari peternak lokal asal Kelurahan Kabonena, Kota Palu. Rencananya sapi bantuan Presiden Prabowo untuk Sulteng ini akan disalurkan ke masyarakat Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, tepatnya di Masjid Nurul Yakin. Daging sapi Baron akan disalurkan untuk 300 warga setempat. Untuk sapi bantuan kemasyarakatan dari Presiden RI dalam rangka Hari Raya Idul Adha tahun 1446 Hijriah ini sudah direkomendasikan berlokasi di Masjid Nurul Yakin, Jalan Onta, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore. Di situ nanti lokasinya, karena itu sudah direkomendasikan dari Biro Kesra, dalam hal ini pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian untuk ternaknya sendiri, saat ini sudah dilakukan penjaringan oleh tim Dinas Perkebunan dan Peternakan dan sudah dipilih sapi yang terberat dari seluruh kabupaten kota yang ada melakukan penjaringan. Baron saat ini masih dipelihara oleh peternak di kandangnya. Baron akan diserahkan pada hari Idul Adha mendatang sebelum penyembelihan. Sapi simetal berbobot 1040 kg tersebut dibeli dengan harga 100 juta lebih. Selain Baron, Sulawesi Tengah mendapat total 18 sapi bantuan masyarakat untuk kurban Presiden yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota se-Sulawesi Tengah. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Berita Sulteng hari ini. Mewakili rekan kerja yang bertugas, saya Aling Talamoa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa, Songgom Puasi, Tabe.